kok dalam Islam boleh ya nikah sampai 4. Itu kalau kita baca sejarahnya, kebolehan menikah sampai 4 zaman itu, zaman Nabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan belajar kita, ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita mulai masuk di tema yang baru. Judulnya mungkin rasanya sangat kampus. Tidak apa-apa ya, saya membayangkan teman-teman mahasiswa hari ini kan sedang libur. Mumpung libur, ayo kita kuliahan sendiri di masjid. Jadi mungkin materi malam hari ini agak sangat akademis. Tapi ya tidak apa-apa untuk meluaskan wawasan kita. Mari coba kita pahami gagasan-gagasan baru tentang tasawuf. Selama ini kita sudah banyak sih tema-tema tasawuf ya. Nah, malam hari ini cuma cara pandangnya terhadap tasawuf agak berbeda. Kita coba ya. Boleh setuju, boleh tidak. Karena kalau dalam filsafat itu kebalikannya dengan kalau dalam torekot. Kalau dalam filsafat itu ya pembelajarnya dituntut kritis, mempertanyakan. Karena dari situ nanti dengan mempertanyakan itulah akan lahir gagasan-gagasan baru. Kebalikannya kalau dalam torekot itu kan pertama-tama diminta patuh. Cuma ya untuk bisa kritis diawali dulu dengan paham. Ini seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Beliau tidak setuju dengan beberapa gagasannya para filosof sampai menulis Tahafutul Falasifah. Tapi sebelumnya ya beliau sudah belajar banyak, sangat paham tentang filsafat. Sebelum nulis Tahafut ya beliau sudah menulis Maqasidul Falasifah. Tidak setuju boleh, kritis harus, tapi harus didahului dengan paham. Nah, malam hari ini mungkin kita masih kita pahami dulu. Setelah itu teman-teman boleh setuju, boleh tidak setuju. Dari situlah nanti ilmu itu akan berkembang. Kalau tidak ada orang yang tidak setuju, kalau iya saja ya ilmu tidak berkembang. Ilmu itu justru berkembang ketika ada bantahan-bantahan, koreksi-koreksi. Maka tidak boleh teman-teman pembelajar ini alergi dengan kritik, dengan koreksi. Meskipun dikritik itu ya tidak enak. Mungkin teman-teman yang punya konten ya sering bikin konten mungkin ngerti ya, pahitnya dikritik, sudah capek-capek bikin konten masih saja dikritik. Tapi ya kalau tidak ada yang kritik gimana kita bisa berkembang? Dengan adanya kritik terus ada perbaikan. Ada hal yang baru, yang lahir, yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, bismillah ya, kita mulai. Malam hari ini kita ketemu tokoh yang orang menyebutnya Bapak Neomodernisme Islam.
Tidak hanya modernis, neo-modernis. Nanti kita belajar sebentar apa itu neo-modernis. Intelektual Muslim, kelahiran Pakistan, tahun 1919. Cuma nanti beliau meninggalnya di Chicago, Amerika, tahun 1988. Yuk kita mulai. Yang pertama, Fazlur Rahman dikenal sebagai tokoh neomodernisme Islam. Jadi neomodernisme Islam ini jalan tengah antara tradisionalisme dan modernisme. Jadi beliau secara umum melihat di dunia Islam ini ada dua kelompok dalam pengembangan ilmu. Ada kelompok tradisionalis, ada kelompok modernis. Kalau kelompok tradisionalis fokus pada melestarikan ajaran yang diwariskan para ulama lama. Modelnya ya mengikuti fatwa-fatwa para ulama lama sesuai mazhabnya masing-masing. Jadi ini disebutnya kelompok tradisionalis. Kelebihannya, kata Fazlur Rahman, ini menjaga kontinuitas. Al-muhafadhu alal qadim. Sanadnya nyambung, alhamdulillah. Cuma kelemahannya apa? Akhirnya kurang responsif terhadap perubahan zaman. Yang terjadi selalu pontang-panting ketika ada masalah baru. Terus kita bingung, ini hukumnya gimana? Fatwanya bingung lagi. Kita sifatnya reaktif saja. Jadi kita tidak bisa di depan menjadi inspirasi perubahan. Bisanya ya merespon di belakang. Nah ini kayak awal yang menjaga warisan lama. Disebutnya kelompok tradisionalis. Kebalikannya kelompok modernis. Kelompok modernis ingin menyesuaikan Islam dengan nilai-nilai modern, rasional, ilmiah, progresif, setara, demokrasi. Ini kelompok modernis. Kembali pada Al-Quran dan hadis, tapi plus ijtihad. Ini kelompok modernis. Kelebihannya kelompok modernis ini responsif. Kalau ada problem dia bisa jawab. Situasi-situasi baru bisa meresponnya. Kelemahannya sering kehilangan orientasi. Kalau bahasa kampusnya jadinya ahistoris, tidak nyambung dengan warisan lama. Kadang-kadang sampai terbaratkan sama sekali. Bau Islamnya tidak kelihatan. Nah ini kelompok modernis. Ya, tidak usah tanya ya, kita ini modernis apa tradisionalis? Sekalian tidak dua-duanya, wong tidak pernah serius. Pokoknya, nah ini secara umum ada dua ini. Mungkin yang modernis itu lebih al-akhdhu bil jadid, mengambil yang baru. Jadi ada kelompok tradisionalis, ada kelompok modernis. Dua-duanya ada kelemahannya. Nah, jalan yang diambil oleh Fazlur Rahman disebut kemudian neomodernis. Neomodernis itu menggabungkan yang modern tadi dengan semangat keilmuan, dengan semangat kemajuan, dengan semangat demokrasi, kesetaraan, dan lain sebagainya dengan tradisi Islam. Kritis terhadap Barat, tapi juga kritis juga terhadap
warisan tradisional Islam. Ini dua-duanya dikritisi. Tujuannya apa? Ya memahami Al-Quran dan Sunnah yang ditafsirkan secara kontekstual, sesuai dengan kondisi zaman. Ini namanya neomodernis, menggabungkan modernisme dan tradisionalisme, meskipun dua-duanya juga dikritisi. Ini kelebihannya banyak. Misalnya, tidak kehilangan akar, tapi juga tidak ketinggalan zaman. Tidak meniru Barat mentah-mentah, tapi juga tidak menolaknya sepenuhnya. Ada nilai-nilai yang bisa diambil. Mendorong ijtihad, tapi juga tidak lupa syariah, makosid dari ruh Islam. Ini namanya neomodernis. Meskipun ini tambahan ya dari beberapa sumber, ada juga kelemahannya. Wong yo pikirannya manusia. Biasanya kelompok neomodern ini dikritik terlalu akademis, karena ini agak berat. Berposisi neomodernis itu harus ngerti tradisi, juga harus ngerti modernitas. Dan ini tidak gampang. Kalian harus jadi ulama yang double ranah. Jadi kalau sekedar ngerti wacana lama ya namanya tradisionalis, ngerti yang modern saja namanya modernis. Ini neomodernis, dua-duanya dipertimbangkan. Makanya kadang dikritik, itu terlalu akademis, terlalu elit. Tidak gampang bisa sampai ke sana. Nah, itu ada yang kritik begitu. Ada juga, ini karena wacananya luas, kadang-kadang aplikasinya sulit. Ada juga kritik tidak punya basis sosial dan institusional. Maksudnya neomodernisme ini tidak seperti tradisional dan modern. Lembaganya jelas, pengikutnya jelas. Oh, ini kelompok tradisionalis, ini lembaga ini. Kalau lembaga itu kelompok ada. Tapi mana lembaganya neomodernis itu tidak bisa ditunjuk. Nah, itu kritiknya, tidak punya basis sosial dan institusional. Baik, ini perdebatan-perdebatan akademis yang ada di situ. Oke ya, sederhananya untuk teman-teman sekarang bisa membedakan ada tradisional yang orientasinya ke masa lalu, ada modernis yang orientasinya ke masa kini. Kalau menurut neomodernis, Islam itu harus utuh, tidak terputus dari warisan masa lalu, tapi juga tidak buta terhadap problem masa kini. Dua-duanya harus hidup. Nah, ini diucapkan gampang, dijalankan tidak segampang itu, tapi harus dihidupkan yang semacam ini. Karena tidak mungkin kita hanya hidup dengan warisan masa lalu, fenomena baru, dunia ini dinamis, berubah terus. Tidak mungkin juga kita hanya seperti melihat masa kini saja, melupakan warisan masa lalu, karena kita punya identitas, punya nilai yang harus dipertahankan. Nah, ini tugas berat kalian hari ini, apalagi sekarang tidak hanya dari sisi waktu, dari sisi ruang kita juga tambah luas. Kemarin kalian kalau dibilang ruang mungkin menghitung luasnya bumi. Tapi ruang hari ini tidak hanya ruang fisik, ada ruang digital. Itu lebih rumit lagi, lebih luas lagi, yang mungkin luasnya jauh lebih luas. Kita pengen seluas apapun bisa kalau ruang digital itu. Nah, ini tantangan-tantangan kalian. Oke ya, mulai kalian harus lebih serius lagi. Biar tidak hanya Instagraman, TikTokan, dan lain sebagainya. Ternyata ada PR-PR besar dalam peradaban ini. Baik. Nah, ada beberapa catatan nanti yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman punya cara berpikirnya sendiri. Ini nanti yang disebut neomodernis tadi.
Ada beberapa prinsip berpikir beliau. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini prinsip besar. Tapi secara historis dan etis, tidak secara harafiah. Jadi kembali pada Al-Quran dan hadis itu bukan berarti kok terus baca Quran saja terjemahannya ini ya itu yang dijalankan, tidak bisa. Kita memahami maknanya Al-Quran itu tidak sesimpel kalau kita baca komik atau baca novel. Cara kita menggali makna dari sana itu ya harus ada metodenya yang khusus. Bahkan hanya terjemahan itu kalau tidak hati-hati teman-teman bisa salah paham. Jadi kalau dirinci begini, ini saya tulis di buku Hermeneutika Al-Quran itu yang judulnya tema-tema kontroversial. Kembali pada Al-Quran hadis itu ada 3 pemahaman, 3 konotasi. Yang pertama ada yang kembali pada Al-Quran dan hadis itu sifatnya harfiah. Pokoknya bunyinya itu ya itu. Kalau tidak dipahami, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini gaya pertama. Pokoknya tidak usah ditafsir macam-macam, tidak usah ditakwil macam-macam, pokoknya sesuai redaksinya. Nanti ada yang kedua. Yang kedua model seperti para pembaharu, termasuk Fazlur Rahman. Kembali pada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, dalam arti membebaskan diri dari ikatan mazhab, ikatan aliran dan lain sebagainya, tapi plus ijtihad. Kalau dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, siap berijtihad, mendayagunakan akal budinya. Ini gaya kedua. Yang ini tidak ada kalau di yang pertama. Pokoknya kalau di yang pertama, pokoknya diikuti saja apa adanya. Kalau tidak ada ya sudah. Kalau di yang kedua, ijtihad dengan perangkatnya sendiri. Ada lagi yang ketiga. Kalau di yang ketiga, kembali pada Al-Quran dan hadis dengan cara mengikuti yang ahlinya. Kenapa begitu? Saya mau sih kembali pada Quran hadis, cuma saya ini tidak mampu memahami langsung, menggali langsung. Jadi yang saya lakukan apa? Ikut ahlinya. Di 2 yang pertama, ini syaratnya kalian harus pinter. Cuma kalau kalian merasa tidak bisa, Pak, saya membaca Al-Quran tidak ngerti maknanya, ya sudah, ikut saja orang yang ahli, para ulama yang ngerti. Ini nanti melahirkan klaster ketiga. Jadi iya sih kembali pada Al-Quran dan hadis juga. Cuma saya kalau baca langsung tidak mampu, maka saya ikut para ulama yang saya anggap mampu. Di situ nanti termasuk mengikuti mazhab-mazhab. Karena kita asumsikan para ulama dalam mazhab itu juga orang-orang yang mumpuni keilmuan keislamannya. Jadi teman-teman kalian ada di titik manapun ya sebenarnya ya sama. Mana ada sih orang Islam yang tidak Al-Quran dan hadis. Semua ulama itu ya dasarnya ke sana. Cuma ada yang pinter dan mampu menggali sendiri, ada yang tidak mampu. Saya kalau menggali sendiri maka saya ikut saja. Dan itu realistis, manusiawi. Tidak semua orang kapasitasnya sama. Oke ya, jadi ini gambaran saja. Kalian paham atau tidak ya, monggo. Yang penting aku menyampaikan. Saya lanjut ke sini. Jadi maksudnya apa sih? Fazlur Rahman bilang kembali pada Al-Quran dan hadis, tapi secara historis dan etis. Secara historis berarti apa? Ya kalau kita membaca ayat misalnya, kita harus paham konteks sejarahnya, latar belakangnya. Jadi itu yang disebut historis. Tradisinya begini zaman itu, makanya ayat itu turun dengan redaksi seperti ini.
Apa sih latar belakangnya ayat, apa asbabun nuzulnya, apa situasi yang melatar belakanginya. Ini harus dipahami. Karena ayat itu turun zaman Nabi, ya ada konteksnya, ada latar belakang sejarahnya. Nanti ada ayat yang turun waktu perang, ada ayat yang turun waktu damai, ada ayat yang turun ngomentari sahabat tertentu. Ini latar belakangnya. Kalau ayat yang turun waktu perang terus tiba-tiba kita pakai dalam kondisi damai, bisa kacau. Ya kan? Banyak itu kan, kadang-kadang kita ndak ada apa-apa tiba-tiba pakai ayat perang. Dimanapun kamu ketemu mereka maka bunuhlah. Ini ayat turunnya waktu perang. Kalau kita tidak paham sejarah ya sulit, termasuk paham budaya, kultur, geografis Arab. Al-Quran turun di sana, maka ilustrasi-ilustrasi, diksi-diksi ya sesuai dengan kondisi Arab saat itu. Makanya Al-Quran ya mencontohkan buah, ya buah itu buah tin, buah zaitun, buah kurma dan lain sebagainya yang ada di sana. Jangan nyari buah duren, buah rambutan, buah tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Kondisi Arab yang jadi latar belakang sejarahnya. Oke, maka ayo memahami Al-Quran dengan tidak buta sejarah. Biar bisa nyambung. Kadang-kadang ada orang komentar, wah hukum dalam Al-Quran itu kok rasanya kejam sekali ya Pak, berat. Kamu membacanya dengan situasi sejarah hari ini. Zaman itu tidak hanya di Arab, tidak hanya di sana. Nomenklatur hukumnya ya seperti itu, ada di pancung, ada di zaman itu begitu memang. Maka kita membaca ya plus sejarahnya. Kan ada yang biasanya dikritik itu poligami misalnya. Wah, kok dalam Islam boleh ya nikah sampai 4? Itu kalau kita baca sejarahnya, kebolehan menikah sampai 4 zaman itu, zaman Nabi itu pembatasan. Sebelumnya laki-laki itu bisa nikah sebanyak mungkin, sampai ratusan bisa. Saya kapan itu baca di Cina itu kaisar yang selirnya bisa sampai 6.000. Nggak bayangke ya 6.000. Setahun aja cuma 300 hari. Lah itu kalau sehari satu gilirnya berapa lama? Bayangan itu zaman itu kan begitu posisi perempuan. Ketika terus 4 saja ya, boleh kamu nikahi masna wa sulasa wa ruba. Di konteks zaman itu pembebasan luar biasa bagi perempuan. Jadi sekarang perempuan tidak diberlakukan seperti barang yang dikoleksi sebanyak-banyaknya, bahkan bisa diwariskan. Sekarang dibatasi sampai 4. Jadi zaman itu kalau kita membaca historisnya, ini pembatasan. Nah, kalau sekarang kan orang nikah lagi bukan pembatasan kan, tapi penambahan. Loh, ada mode yang berbeda berarti. Nah, kita ngerti begini dari mana? Historis, dari sejarah. Di situ pentingnya kita memahami sejarah. Yang kedua, etik. Jadi etika. Jadi setelah kita tahu konteks sejarahnya, ayo ditangkap nilai moralnya. Nilai moral itu ya prinsip etiknya. Apa sih kebaikan yang harus kita hidupkan di balik perintah ini? Itu nilai moral. Misalnya hukuman bagi pencuri, itu kan di balik itu ada nilai moral. Setiap orang harus menghargai hak miliknya orang lain. Ini yang harus kita tangkap. Gitu loh. Ada nilai moral. Zakat misalnya, di balik itu ada nilai moral solidaritas sosial. Tidak sekedar jumlahnya, kalau jumlahnya oke syariatnya, tapi di balik itu ada nilai moral. Kita temukan ini. Inilah yang diinginkan oleh agama, kata Fazlur Rahman. Agama ingin kita itu menghargai hak miliknya orang lain, maka pencuri harus dihukum.
Agama ingin kita punya solidaritas sosial yang kuat, saling membantu sesama kita. Ini yang harus dihidupkan. Antara lain melalui perintah zakat. Nah, menemukan sisi etis ini tidak bisa kalau hanya formalitas. Kan banyak orang zakat hanya dapat keluar sebagian hartanya saja. Banyak orang puasa hanya dapat lapar hausnya saja, tidak dapat nilai moralnya, misalnya kemampuan mengendalikan diri. Ketika tidak ada nilai moral ini, justru pesan pokoknya agama tidak tertangkap. Disitulah pentingnya, ayo kembali pada Al-Quran dan hadis, tapi secara historis dan etis. Paham latar belakang sejarah, paham nilai moral. Kalau sudah paham nilai moral, kita bawa nilai moral itu ke zaman modern. Bagaimana sih caranya menghargai hak milik orang lain di zaman modern ini? Itu kita harus hidupkan, di situ kita berijtihad. Haki gimana? Misalnya hak kekayaan intelektual. Di ayatnya tidak ada, tapi kan ini sesuai dengan pesan moralnya Al-Quran. Gimana sih menjamin solidaritas sosial hari ini? Yang dunia kita ada medsos, tidak hanya dunia sosial konkret. Nah, ini kita beristihad untuk menghidupkan solidaritas sosial, pesannya Al-Quran tadi. Jadi diawali dari pemahaman Al-Quran yang utuh dengan kesejarahannya, menemukan pesan etiknya, dan untuk itu diperlukan dua kemampuan, ijtihad dan nalar yang kritis, cara berpikir yang kritis. Ini yang biar Islam tidak terhenti di masa lalu, juga tidak kehilangan akar di masa kini. Baik, inilah nanti yang tergolong di kategori sebagai neo-modernis. Baik, itu masih pengantar. Sekarang kita masuk ke materi kita ya. Agak jauh pengantarnya biar kalian paham. Kita masuk ke sini sekarang. Materi pokok kita bulan ini. Kenapa sih Fazlur Rahman saya dulukan? Sementara tokoh-tokoh selanjutnya sebenarnya jauh lebih dulu hadirnya dibandingkan Fazlur Rahman. Karena beliau orang pertama, ilmuwan muslim pertama yang menggunakan istilah neo-sufisme. Meskipun mungkin konsep-konsepnya sudah ada sebelumnya, tapi istilahnya sendiri dan dasar-dasarnya beliau. Makanya saya letakkan di awal. Nah, kenapa saya beri judul Reformasi Tasawuf? Karena menurut Fazlur Rahman, neo-sufism itu sama dengan reformed sufism. Sufisme yang direformasi. Ya, kenapa sih sufisme harus direformasi? Jadi neo-sufisme itu revitalisasi tasawuf agar kembali pada inti ajaran etiknya Islam dan disesuaikan dengan tuntutan rasionalitas dan hidup modern. Ini jadi menurut Fazlur Rahman sebenarnya yang punya concern mendalam, tadi kan ada etika Al-Quran tadi. Pesan etiknya, pesan moralnya Al-Quran tadi kan ada itu. Dan menurut beliau itu adanya harusnya di tasawuf. Jadi akhlak yang Al-Quran tadi itu kan adanya di tasawuf. Dan beliau menganggap sementara kajian tasawuf sebelumnya kok malah lebih banyak fokus pada fana, pada bako, pada bersatu dengan Tuhan, pada yang jenis-jenis ini. Yang menurut beliau, loh kok malah ke situ? Padahal justru nanti lewat tasawuf lah kita bisa mengasah
akhlak secara dalam jadi intinya etiknya Islam. Membangun perilakunya umat, termasuk menjawab tuntutan modern. Jadi nanti arahnya ke sana. Jadi Fazlur Rahman tidak menolak tasawuf, cuma menurut beliau praksis atau prakteknya tasawuf selama ini punya 3 ciri. Yang ini sebenarnya perlu dikritisi. Yang pertama, eskapis. Nanti dijelaskan satu-satu. Eskapis itu melarikan diri dari dunia. Tidak menjawab problem, tapi malah minggir dari masalah. Dunia itu apa? Terus minggir, dunia hanya negatif, cobaan, dunia itu sangat tidak penting. Terus minggir dari dunia, tentu saja kita kalah dalam percaturan dunia. Jadi ini yang disebut eskapis. Terus irasional, banyak hal-hal yang tidak masuk akal dimasukkan. Terus lari dari tanggung jawab sosial. Jadi seolah-olah kehidupan sosial, kehidupan dunia itu sesuatu yang pasti negatifnya harus dihindari. Nah, beliau menawarkan tasawuf yang aktif, etis, dan punya tanggung jawab sosial. Nah, itu nanti yang disebut neo-sufisme. Ini mirip nanti dengan konsepnya, dulu kita pernah bahas, sebenarnya pikiran beliau juga termasuk neo-sufi. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal punya istilah kesadaran mistik dan kesadaran profetik. Kesadaran mistik itu seperti para mistikus, para sufi tertentu yang fokus mendekat pada Tuhan, yang pada puncaknya bersatu dengan Tuhan dan selesai di situ. Jadi kalau sudah sangat dekat dengan Tuhan, apalagi bersatu dalam tanda petik dengan Tuhan, itulah puncak capaian. Di situ kasyaf, di situ hulul, di situ wahdatul wujud, di situ. Terus selesai di situ. Ini namanya kesadaran mistik. Kata Muhammad Iqbal, kurang lengkap. Bukan berarti salah. Kesadaran ini meninggalkan satu hal yang lebih penting. Itu tadi kalau istilahnya Fazlur Rahman, tanggung jawab sosial. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Kesadarannya namanya kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu seperti Nabi. Nabi itu bahkan dalam Mi'raj itu kan ketemu langsung sama Allah. Dalam min waroi hijab. Terus ada dialog di situ, itu kan kisah dalam Isra Mi'raj. Ini yang diimpi-impikan oleh para sufi kan, bisa dekat sedekat itu dengan Allah. Tapi kan Nabi tetap kembali lagi kepada umatnya. Kenapa? Ada rasa tanggung jawab. Umatku juga harus selamat semua. Semuanya juga harus dekat dengan Allah. Tidak hanya aku. Jadi masih ada kepedulian sosial. Nah, para sufi ini juga dikritik oleh Muhammad Iqbal, beberapa cenderung egois yang dipikir dirinya. Lupa dia juga punya tanggung jawab umat. Nah, ini yang dikritikkan antara lain oleh Fazlur Rahman. Nanti kalau ada, enggak kok Pak, sufi-sufi di tempat saya enggak begitu, ya berarti enggak termasuk yang dikritik, kan itu aja. Kalau ada yang ini yang dikritik yang begitu. Karena beliau melihat banyak yang begitu, asik dengan dirinya, asik dengan batinnya sendiri, lupa tanggung jawab sosialnya. Inilah nanti disebut neo-sufisme. Jadi bukan berarti meninggalkan tasawuf, tapi ayo dikonsep ulang tasawuf ini. Itu maunya Fazlur Rahman. Latar belakangnya apa sehingga muncul neo-sufisme ini? Ada beberapa. Ini kalau digali dari beberapa bukunya Fazlur Rahman ya. Ada beberapa buku yang bahas ini. Yang pertama, kondisi umat Islam yang sejak abad ke-17 dan 18 mengalami kemunduran.
Mundur secara politik, ekonomi, intelektual. Nah, sementara ketika ketemu ajaran tasawuf yang lama, malah diminta meninggalkan dunia. Akhirnya ya sudah mundur, meninggalkan gelanggang, sulit majunya. Apalagi seperti yang nomor 2, zaman itu sebagian besar dunia Islam dijajah. Kolonialisme. Nah, ya ketika dijajah, kemudian ajaran tasawuf yang digunakan kok yo yang pas tidak sesuai, bangkitnya susah. Jadi waktunya harus melawan malah pasrah. Tidak apa-apa mereka sukses di dunia, tapi nanti di akhirat saya yang nomor 1. Jadi diajak berjuang tidak mau akhirnya. Dunia itu kan tipuan saja, ngapain harus sana. Jadi pikiran-pikiran gini yo, ketika itu tersebar pada saatnya berjuang, jadi akhirnya membuat orang sulit untuk bangkit, membuat umat Islam sulit untuk bangkit. Kenapa ya? Ajaran yang digunakan pas, bukan berarti sabar itu salah, bukan berarti pasrah itu keliru, tapi kalau momen, ruang dan waktunya tidak pas, bisa masalah. Saatnya kalian harus serius belajar, saya tawakal saja Pak pada Allah. Sudah takdirnya ya selesai. Ini yang oleh Karl Marx secara jauh ya disebut agama itu sering jadi candu. Seperti orang pakai candu itu kan rasanya ngefly, melayang, seolah hidup ini bahagia saja. Padahal kenyataannya dia ditindas oleh kalangan borjuis. Kenapa kok bisa setenang itu, senyaman itu padahal dijajah? Karena berlindung di balik ajaran-ajaran agama tertentu yang penggunaannya tidak pas. Ya seperti tadi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara memang bagi orang mukmin. Ya memang susah kalau hidup di penjara, tapi biar saja, yang penting besok kita di akhirat jaya misalnya. Nah, ini membuat kita tidak bangkit. Jadi membuat kita terlena. Padahal faktanya kita sedang dijajah. Oke ya, jadi ini yang harus kita ingat-ingat. Bukan berarti ajarannya salah, jelek loh ya. Kita makainya tidak pas. Waktunya berjuang kita malah mundur. Waktunya aktif kita malah pasif. Sehingga ya sudah. Sampai hari ini umat Islam merasakan itu. Itu sebab awal munculnya neo-sufisme. Kemudian muncul gerakan-gerakan reformasi, pembaharuan. Syekh Waliullah Ad-Dihlawi minggu depan. Termasuk Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh yang dulu pernah kita bahas, jadi tidak kita ulang lagi. Di situ mulai dilakukan rasionalisasi ajaran Islam, termasuk bidang tasawuf. Ada lagi yang jadi latar belakang. Mulai banyak orang gelisah terhadap penyimpangan dalam tanda petik ya. Dalam torekot, misalnya terlalu mengkuduskan mursyidnya. Muncul banyak praktek-praktek khurafat, ritual-ritual magis. Kemudian eksklusif, merasa dirinya paling istimewa, lebih tinggi dari yang lain. Terus anti-rasional. Jadi hidup ini memang ada bagian-bagian yang tidak rasional. Tapi tidak boleh kita anti-rasional, karena hidup ini perlu nalar kita, akal kita untuk menjalankannya. Nah ini yang membuat kemudian muncul gerakan seperti neo-sufisme ini. Termasuk kebutuhan terhadap spiritualitas. Termasuk kebutuhan terhadap identitas keislaman.
Jadi neo-sufisme ini sering dijadikan alternatif bagaimana kita menjalankan Islam di ranah spiritualnya, tapi yang tidak berlebihan, tidak radikal. Tidak sampai ke konsep-konsep filosofis yang ruwet, yang susah sekali dipahami. Kan banyak itu, kita beberapa kali juga membahas itu. Nah, orang-orang neo-sufis ini pinginnya sudahlah yang lebih praktikal saja. Bagaimana tasawuf itu membangun batin kita, profil dalam kita. Sementara syariat menggarap sisi luar lahiriah kita. Dua-duanya berkolaborasi membentuk Muslim yang secara etis unggulan dan secara sosial bisa berkontribusi. Bisa memberi sumbangan besar untuk masyarakat. Tujuannya ke sana sebenarnya. Neo-sufisme ini. Jadi bukan berarti jangan bertasawuf. Tidak apa-apa bertasawuf dengan pola yang direformasi tadi. Ini menurut Fazlur Rahman. Baik, kita lanjutkan. Sudah bisa merasakan gimana rasanya kuliah tasawuf di kampus ya. Itu materi malam hari ini semacam itu. Nah, seperti tadi dibilang, Fazlur Rahman juga bukan orang yang anti tasawuf. Beliau juga mengapresiasi kok. Tasawuf itu juga kontribusinya besar dalam kehidupan Islam. Yang pertama, tasawuf yang menjaga sisi batinnya Islam. Tasawuflah nanti yang mengajarkan kita agar beragama itu tidak hanya lahiriah saja, tidak hanya formalitas saja, tidak kering saja. Dan ini makanya tasawuf harus ada. Wong agama itu lahir dan batin. Yang kedua, tasawuf itu membantu kita untuk hidup dengan kesadaran ilahiyah. God consciousness. Penting loh kesadaran ilahiyah itu. Jadi kita melibatkan Allah dalam hidup itu jelas di setiap detik, setiap hari hidup kita. Ketika kita memutuskan sesuatu, Allah jadi pertimbangan. Ini namanya orang hidup dengan kesadaran ilahiyah. Misalnya ya, waktu mau minum, itu ya tidak lupa Allah sih. Bismillah dulu. Oke, kita minum dulu. Apa saja yang kita lakukan, tidak lupa hadirnya Allah. Ini hidup dengan God consciousness. Lebih bisa mengontrol diri kita. Ini pentingnya tasawuf. Mau korupsi, tiba-tiba iya ya diawasi Allah. Tidak jadi. Ya kan? Ingin mau misuh-misuh, sudah keluar setengah kalimatnya. Tapi iya ini tidak boleh, mesti sama Allah tidak berkenan yang seperti ini. Ini orang yang hidupnya dengan God consciousness. Dan ini termasuk jasanya tasawuf. Oke, kita lanjutkan. Tasawuf juga melengkapi keringnya ilmu kalam dan fikih. Agama itu kalau hanya sifatnya lahiriah saja, tentu saja kita rasanya kayak robot. Tidak ada penghayatan, tidak ada pemaknaan. Dimensi batinnya tidak diurusi. Sholatnya sisah, tapi cuma dapat capeknya. Puasanya sisah, tapi cuma dapat dietnya. Ada enggak di sini yang kalau ini saatnya puasa Senin Kemis, ini berat badanku mulai naik. Ini ya hanya dapat itunya saja, manfaatnya lahiriahnya saja. Lupa menggarap sisi batin, sisi dalam. Sholat sih tapi khusyuknya hilang.
Jadi ya kelihatan sah, syarat dan rukunnya jalan sah. Tapi kan akhirnya ketika kekhusyuan itu hilang, penghayatan hilang terhadap sholat. Akhirnya ya ketika lepas dari penghayatan, pengaruhnya ke batin tidak terasa. Haji sih, bahkan umroh sih setahun beberapa kali. Tapi ketika itu dimensi batinnya tidak ikut, ya rasanya haji atau umroh itu jadi kayak touring biasa saja. Hasilnya apa kemarin haji? Loh, foto-fotonya banyak kok sudah gitu. Ini saya di depan Ka'bah, loh ini saya waktu di Raudhah, ini saya gitu. Tapi apa sudah dicek efeknya ke dalam batin kita? Jadi sudah benar memang syarat dan rukunnya itu, tapi kemudian agama kan tidak berhenti di situ. Makanya tadi Fazlur Rahman menyebut, coba nilai etik apa yang ingin ditanamkan melalui syariat yang tadi. Nah, itu berhubungan dengan batin kita. Baik, jadi tasawuf penting. Bukan berarti terus kita jangan bertasawuf, harus bertasawuf. Tapi ada beberapa hal dalam tasawuf lama yang dikritisi oleh Fazlur Rahman.